Seperti di film sini, dari video ini saya akan bahas Nico Robin akan menjadi orang paling penting kedua setelah arc dari Wano Kuni ini. Nah, mari kita terus lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian akan selalu update tentang informasi seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Kita buat kalian juga, pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin beli merchandise channel Devil Nomi dengan desain yang menarik-menarik nih, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, kita akan bahas nih tante favorit kita semua selain Tante Hancock dan Tante Black Maria, yaitu Tante Robin Chuan. Macam-macam manggil tante, awas ya bawaannya pingin transfer aja nih. Oke, dari plot yang sudah ada bangun, sejauh ini sepertinya dari arc Wano Kuni ini bukanlah serta-merta hanya mengalahkan Yonkou dan membebaskan Wano Kuni saja. Karena jika awalnya kita melihat plotnya mungkin seperti itu, tujuan mereka hanya untuk mengalahkan Kaido di mana akhirnya beraliansi dengan Big Mom di sini. Dan apakah akan berhenti sampai di situ? Tapi kita pun tahu One Piece ini bukanlah One Piece jika hanya berfokus di pertarungan saja. Melainkan One Piece ini lebih ke arah petualangan dan cerita yang Oda bangun dari awal One Piece ini, yaitu dari Romance Dawn. Nah, mengenai power scaling sudah pernah saya bahas khusus di satu video ini. Mungkin kalian bisa langsung cek. Untuk cerita yang Oda bangun ini di negeri Wano Kuni, ternyata banyak hal yang diselipkan di tengah-tengah arc yang katanya bakal mengalahkan Marineford nih. Yang jadi salah satu juga alasan kenapa One Piece mendapatkan rekor Guinness World of Record atau rekor dunia lah, dengan penjualan terbanyak di dunia. Itu adalah setelah insiden dari perang Marineford. Oda berkata Wano Kuni ini akan membuat Marineford seperti jalan-jalan di taman. Nah, jika kita rekap dikit, ada banyak hal yang disebutkan selama berjalannya arc dari Wano Kuni ini. Ingat, arc Wano Kuni ini pre-arc-nya atau arc sebelumnya sudah dimulai dari zaman Pang Hazard loh. Pang Hazard itu adalah Caesar dan percobaan raksasa. Lalu Dressrosa yang hubungan dengan Caesar di Pang Hazard ini berhubungan langsung dan Doflamingo. Setelah itu pun mereka pindah ke Zou, di mana Zou ini hubungannya dengan Kinemon dari Pang Hazard dan Jack juga yang akan muncul di Wano Kuni nanti. Serta ada juga Inuarashi dan Nekomamushi yang ternyata punya hubungan langsung juga dengan Wano Kuni. Dan setelah itu adalah kita masuk ke Whole Cake Island, ini arc-nya milik Big Mom. Itu pun sebenarnya tidak serta-merta arc mentah lah, yang tidak nyambung ke arc-arc yang selanjutnya. Di mana Big Mom datang dengan alasan yang jelas ingin menyerang Luffy karena perbuatannya di Whole Cake Island. Lalu Jinbei pun akhirnya berhasil dibebaskan setelah dari insiden Whole Cake Island juga kan. Jadi semuanya terhubung dengan satu arc masif alias Wano Kuni dan perangnya terjadi di Onigashima. Dan setiap perjalannya arc juga kita semakin tahu dengan yang namanya Void Century, bajak laut Rock, serta insiden God Valley, dan disebutkan juga Ancient Weapon. Nah, dari sini sebenarnya sudah masukkan hubungannya dengan Nico Robin yang jadi tujuan saya membahas video ini. Ya, dengan semua hubungan yang sudah saya katakan barusan, jika kita hubungkan dengan pemeran utama cerita ini alias Topi Jerami, yang paling nyambung memang hanyalah yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu Nico Robin. Dimana dia mempunyai kemampuan unik untuk mengenai sejarah, terutama sejarah dunia One Piece inilah yang berhubungan dengan Poneglyph. Jadi ini akan masuk juga ke Void Century dan Ancient Weapon yang disindir-sindir oleh kedua Yonkou ini. Serta kita pun tahu selama 2 tahun time skip dia bersama dengan Dragon, ayah dari Luffy. Jadi pasti ini pun semakin meningkatkan pengetahuannya tentang dunia One Piece ini, terutama sejarah pemerintahan dunia. Serta Inuarashi pun sebelumnya pernah berkata bukan, jauh sebelum chapter-chapter terbaru, bahwa kalian harus siap-siap nih jika Nico Robin pasti akan diincar oleh nama-nama besar yang ada di dunia ini. Bahkan sekarang sudah diincar oleh kedua orang Yonkou langsung dong, ini sudah sangat luar biasa. Dan inilah yang kita lihat di chapter 999 kemarin ketika Big Mom berkata bahwa Kaido bebas membunuh siapapun kecuali jangan membunuh Nico Robin. Di mana Kaido membalas dengan bertanya,
Lah, bukannya ada suku mata tiga di Kurumo? Tapi dijawab oleh Big Mom, dia tidak mau menunggu lebih lama lagi, yang berarti ini adalah salah satu keburu-buruan yang akan dilakukan oleh kedua orang Yonkou ini. Nah, sebenarnya ada satu hal juga yang mengganjal yang diplotkan oleh Oda Sensei di Wano Kuni. Dan di chapter terbaru pun semakin jelas nih, bahwa Tante Black Maria mendapatkan misi dari Kaido untuk menyiksa Nico Robin agar dia nanti bisa dimanfaatkan oleh bos Kaido. Wih, pertarungan tante-tante nih bakal mantap sekali. Nah, kenapa saya bilang bertarung? Karena saya cukup merasa nih, arc dari Wano Kuni ini cukup mirip dengan dari arc-nya Thriller Bark. Dimulai dari Sanji yang akhirnya punya Red Suit, dimana sebelumnya kita melihat juga di Thriller Bark ketika Sanji melawan Absalom, di situ Sanji menginginkan punya kekuatan menghilang. Lalu di arc Thriller Bark pun diketahui dengan zombie yang bernama Kapten John. Dan ternyata Kapten John ini adalah kru dari bajak laut Rocks yang muncul di arc Wano Kuni juga. Serta di sini pun kita mengetahui tentang Numbers yang juga dia ini manusia raksasa yang sama seperti Oars. Kita pun melihat Nami yang mengaku pria di Thriller Bark, padahal dia jelas-jelas seorang wanita. Sama seperti Kiku yang kebalikannya, dia ini seorang pria tapi merasa seperti seorang wanita. Dan apakah kalian ingat Robin melawan siapa di Thriller Bark ini? Ya, dia melawan bayangan laba-laba yang bernama Tararan. Itu pun laba-laba besar yang Robin lawan. Dan di sini Black Maria juga punya buah iblis laba-laba Ancient. Dan ini sudah sangat pas sekali. Ya, satu lagi sih, mungkin kemampuan baru dari Luffy seperti Nightmare Luffy. Dan di Wano Kuni ini apakah akan keluar gear 5 ya? Nah, yang saya katakan yang saya bingung dengan plot yang Oda bangun, dimana Oda sebelumnya membuat plot seakan-akan Luffy dan para aliansi ini akan mengalahkan kedua Yonkou ini. Dan itu pasti karena ya memang itulah tujuan dari arc Wano Kuni ini berlangsung, bukan? Tapi yang aneh, kenapa Oda harus membuat plot yang luar biasa dari kedua orang ini? Jika akhirnya toh mereka hanya dibuat kalah juga nih. Contohnya, pertama, untuk aliansi memang masuk akal karena ini akan memperkeruh keadaan perang di Wano Kuni ini sesuai dari kata-kata Oda Sensei tentang yang lebih baik dari Marineford. Tapi kenapa tiba-tiba alasan beraliansi itu adalah untuk mendapatkan Ancient Weapon dan menemukan One Piece. Serta dia pun butuh Nico Robin untuk mentranslate Road Poneglyph agar bisa sampai ke Love Tale dan mendapatkan One Piece ini. Ini sebenarnya sudah menjadi plot khusus yang sangat istimewa dari Oda Sensei. Selama ini tidak banyak orang yang mengincar dan secara langsung lah mengincar One Piece ini. Dan sekarang akhirnya Yonko bekerja sama untuk mendapatkan One Piece. Tapi apakah misi sebesar itu hanya akan disudahi saja dan akhirnya mati di arc ini? Apakah Kaido dan Big Mom akan kalah di arc ini dan kata-kata itu hanyalah menguap begitu saja? Sebenarnya, momen penculikan Robin oleh Yonkou pun bisa menjadi suatu plot khusus yang membuat seluruh krunya menjadi semakin serius. Tapi lagi-lagi akan sangat aneh nih untuk mengakhiri arc Wano tanpa kekalahan dari Kaido. Sejujurnya, saya sendiri pun masih bingung gimana sih Luffy dan yang kawan-kawannya bakal mengalahkan Kaido dan juga Big Mom. Intinya saya masih belum kebayang lah bagaimana arc Wano Kuni ini akan berakhir. Luffy pun masih belum terlihat dia bisa mengalahkan satu orang Yonkou saja. Apalagi ini dua orang loh. Atau bisa saja setelah Kaido ditumbangkan, di sini Big Mom akan menculik Robin. Dan inilah arc tambahan yang akan semakin nyambung dengan kata-katanya tentang Nico Robin. Ini pula pas dengan masa depan yang dilihat Katakuri bahwa dia akan datang kembali untuk mengalahkan Big Mom di Whole Cake Island. Ini akan sangat membingungkan. Tahu nih, jika kita berandai-andai, Kaido dan Big Mom ini benar-benar dikalahkan di sini, keduanya tepat di akhir Wano Kuni. Ini malah membuat saya semakin yakin akan adanya pihak ketiga lain yang akan berhubungan dengan Nico Robin. Apakah si Pinol yang sekarang sudah ada di Wano Kuni ini atau Kurohige? Tapi untuk Kurohige kayaknya masih kurang sih. Ya, maka jika itu benar, mungkin seluruh nama besar akan benar-benar mengincar Nico Robin dan dia perlu seseorang untuk melindunginya dong. Ya, untuk kasus di Wano Kuni saja, jika mau keren kayaknya sih Zoro ini bakal lagi-lagi melindungi Nico Robin. Sama yang seperti yang sudah sering kali Zoro ini lakukan dahulu. Masih banyak juga gak sih dari kalian yang ingin bahwa Zoro dan Robin ini bersama kan? Coba ngaku. Yuk kita mungkin recap dikit juga nih antara Zoro dan Robin. Apa aja sih yang terjadi di antara mereka?
Setelah masuknya Robin ke kru topi jerami ini, itu pun setelah insiden dari Alabasta. Ya ini pun saya sebenarnya baru beres baca ulang One Piece nih, dan feel-nya kerasa banget di antara Zoro dan juga Robin. Zoro lah orang yang paling tidak percaya sama Robin ini di awal kedatangannya. Tapi berakhir kenapa keduanya pun sering bersama-sama dimulai setelah itu. Contohnya ketika pembagian kelompok di Pulau Jaya untuk mencari burung Swordbird mereka berdua. Lalu juga ketika Robin dalam bahaya, Zoro lah yang maju langsung terdepan terutama ketika Enel menyerang Robin. Di situ Zoro menangkap Robin dan langsung marah kepada Enel. Serta dia juga yang maju paling pertama ketika Robin ini diserang oleh Aokiji. Dan yang paling keren ketika Hyozo menyerang Nico Robin dan langsung ke arahnya, Zoro ini datang menghentikan serangan dari Hyozo ini. Ini sebenarnya satu yang paling keren juga sih, momen dari Zoro menyelamatkan Robin. Serta apakah kalian sadar kunci yang berhasil membuka borgol Nico Robin di Enies Lobby itu adalah borgol yang didapatkan oleh Zoro setelah mengalahkan Kaku. Dari semua kru topi jerami juga, sifat keduanya ini yang paling mirip lah. Karena mereka yang paling tenang dan serius di setiap situasi. Robin pula satu-satunya orang yang tidak pernah membuat Zoro ini marah, ya karena sifatnya ini ya memang mirip lah. Karena dia ini tipe yang kalem-kalem yang tidak membuat Zoro kesal. Bahkan serangan 1080 Ponho di Dressrosa pun itu juga untuk melindungi Nico Robin bukan? Nah, apakah hal ini akan terulang kembali dan akan semakin keren jika di Wano Kuni ini saatnya Zoro menahan Yonkou, apalagi Kaido atau Big Mom nih, itu pun untuk menolong Nico Robin. Karena Robin sendiri adalah orang yang akan diincar oleh nama-nama besar bukan, sama seperti prediksi dari Inuarashi. Nah, jadi itulah menurut saya kenapa Robin ini akan diincar oleh nama-nama besar dan kemungkinan Zoro akan datang untuk melindunginya. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga yang ingin join jadi membership Devil Nomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Nomi pamit and I'll see you guys next time.